Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 351 Demon Ape-Ridge. Men Fang mencoba mengingat, sambil menggelengkan kepalanya, selain klan setan langit, seharusnya tidak ada klan lain yang memilikinya. Kemudian dia berkata, dahulu kala, klan peri memiliki satu bagian, tetapi bagian itu sudah digunakan oleh leluhur kuno klan peri. Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Tiba-tiba, Men Fang memikirkan sebuah tempat dan berkata, ada tempat yang mungkin memiliki besi surgawi bawaan. Tempat apa? Xiao Tian bertanya dengan cepat. Makam surgawi abadi, kata Men Fang. Makam surgawi abadi, tanya Xiao Tian. Makam surgawi abadi berada di tanah pemakaman abadi, tapi, kata Men Fang, makam itu hanya dibuka pada hari ke-15 bulan ke-7. Tanggal 15 Juli. Xiao Tian tercengang. Ya, saat tanggal 15 Juli tiba, makam surgawi abadi akan terbuka secara otomatis. Wajah Men Fang berubah serius. Namun, hari itu adalah saat energi hantu Yin paling kental, dan kebetulan makam surgawi abadi adalah tempat berkumpulnya jiwa Yin dan hantu jahat. Itu sangat berbahaya. Yang Xiao Tian mengangguk. Karena makam surgawi abadi mungkin memiliki besi surgawi bawaan, tidak peduli seberapa berbahayanya, dia harus masuk dan mencari tahu sendiri. Malam harinya, di dalam istana yang disediakan oleh klan Kurcaci, Yang Xiao Tian mengeluarkan pedang Dewa Biru dan sepotong besi surgawi bawaan, lalu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki pedang Dewa Biru. Saat besi surgawi bawaan melebur ke dalam pedang Dewa Biru, retakan pada bilahnya berkurang drastis. Setelah berlatih teknik pedang Dewa Biru selama beberapa waktu, memang benar, kekuatan pedang Dewa Biru telah meningkat secara signifikan. Setelah berlatih beberapa saat, Yang Xiao Tian berhenti dan memikirkan tentang potongan besi surgawi bawaan milik klan setan langit, merasakan sakit kepala datang. Sesuatu yang surgawi seperti besi surgawi bawaan, meyakinkan klan setan langit untuk menyerahkannya akan sulit. Perampokan sudah pasti tidak mungkin terjadi. Namun bagaimana dia bisa membujuk klan setan langit untuk menyerahkan sepotong besi surgawi bawaan itu? Keesokan harinya, Yang Xiao Tian bertanya kepada Men Fang tentang kabar tentang Men Lei. Pewaris sedang mencari leluhur kuno. Men Fang terkejut mendengar bahwa Yang Xiao Tian sedang mencari leluhur kuno mereka. Kudengar leluhurmu menempa pedang surgawi segalanya. Tanya Xiao Tian. Men Fang berkata, bukan untuk menyembunyikannya dari ahli waris, kami juga telah mencari keberadaan leluhur kuno kami selama bertahun-tahun ini. Kami tidak tahu lokasi pastinya, tetapi kami menemukan bahwa ia telah memasuki Demon Ape-Ridge sebelum menghilang. Oh, punggung bukit keras setan, gumam Yang Xiao Tian. Ya, Demon Ape-Ridge, kata Men Fang. Demon Ape-Ridge dekat dengan perbatasan negara api merah, cukup jauh dari sini. Konon, tempat ini dinamai demikian karena tempat ini menekan seekor Demon Ape yang sangat kuat. Apakah kera iblis itu adalah roh surgawi? Ketertarikan Yang Xiao Tian terusik saat dia bertanya. Men Fang mengangguk, ya, dan kekuatannya sangat hebat. Konon, makhluk itu adalah makhluk yang ditekan oleh Dewa Pedang Naga Langit. Dewa Pedang Naga Langit dan Dewa Pedang Langit Iblis merupakan para Dewa Pedang yang hebat di era yang sama, keduanya sama-sama terkenal di benua Dewa Biru. Jika Dewa Pedang Naga Langit saja hanya bisa menekan kera iblis tanpa mampu membunuhnya, orang bisa membayangkan kekuatan kera iblis ini. Xiao Tian kemudian bertanya tentang Demon Ape-Ridge, negara api merah, dan situasi kekaisaran 100 klan, secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang politik di antara berbagai klan dalam kekaisaran 100 klan. Pada zaman dahulu kala, klan Kurcaci merupakan klan yang terkuat di antara kekaisaran klan 100, namun seiring jatuhnya leluhur klan Kurcaci tersebut, kekuatan mereka perlahan melemah. Saat ini, klan Kurcaci nyaris tak bisa masuk ke peringkat 10 besar kekaisaran 100 klan. Tak heran jika klan peri berani memimpin pasukannya dengan gagah berani untuk merebut besi surgawi bawaan klan Kurcaci. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian tinggal bersama klan Kurcaci. Selain bermeditasi pada jalur pedang Dewa Petir kuno dan jalur pedang Dewa Biru, ia sesekali menguji keterampilan pemurnian artefaknya dengan tetua klan Kurcaci. Semakin banyak mereka bertukar pandangan, semakin heran pula Men Fang dan yang lainnya, dan semakin besar pula kekaguman mereka terhadap Yang Xiao Tian. Hari ke-7 bulan lunar pertama, Yang Xiao Tian memutuskan untuk menuju ke Demon Ape-Ridge untuk mencari keberadaan tetua leluhur Kurcaci, Men Lei. Meskipun Men Fang dan para tokoh kuat lainnya dari klan Kurcaci enggan berpisah dengannya,
mereka hanya bisa mengusir Yang Xiaotian dari pegunungan kurcaci. Awalnya, Men Fang bersikeras pergi bersama Yang Xiaotian ke Demon Ape Ridge, tetapi mengingat bahwa pasukan klan Elf mungkin akan kembali, Yang Xiaotian menyarankan agar Men Fang tetap tinggal untuk mengawasi suku kurcaci. Demon Ape Ridge, kaya akan sumber daya mineral dan pengobatan spiritual, dianggap sebagai tanah harta karun oleh banyak sekte dan keluarga di Kekaisaran 100 Klan, karenanya, banyak tetua keluarga akan membawa anggota mereka yang lebih muda ke sini untuk berlatih. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat meningkatkan pengalaman tempur anggota mereka yang lebih muda, dan juga menemukan mineral dan obat spiritual untuk pemurnian artefak dan alkimia. Meskipun Demon Ape Ridge tidak berada dalam wilayah negara api merah, tanah harta karun seperti Demon Ape Ridge tentu saja didambakan oleh negara api merah, dan karena itulah, mereka selalu menempatkan pasukan di sana. Hanya dengan izin dari negeri api merah seseorang dapat memasuki Demon Ape Ridge. Saat fajar menyingsing, banyak keluarga kecil dan pakar perorangan sudah berkumpul di sekitar Demon Ape Ridge. Meskipun klan dan individu yang lebih kecil ini tidak dapat masuk, sumber daya di sekitar Demon Ape Ridge masih cukup bagus, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk berlatih. Silsilah Raja Perang telah tiba. Tiba-tiba, seorang ahli individu berseru. Semua orang melihat di kejauhan, sebuah kereta perang raksasa terbuat dari logam surgawi melaju kencang di angkasa, membawa seorang pemuda dengan mahkota emas ungu di kepalanya dan pedang kuno di pinggangnya. Kereta perang itu dikendarai oleh seorang tetua bermata satu yang berbadan kekar. Itu Pangeran Raja Perang, tetua bermata satu. Melihat kedatangan para pendatang baru, keributan pun terjadi di kerumunan. Garis keturunan Raja Perang tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang terkuat di negeri api merah, sangat dihormati oleh Raja, dan Pangeran Raja Perang terhitung di antara sedikit jenius pedang Dao dari generasi muda di negeri api merah. Sekte Api Suci. Tepat saat itu, dari arah lain, sekelompok penunggang kuda terbang yang tangguh mendekat. Kelompok ini tidak besar, hanya terdiri dari 10 orang, tetapi semuanya memancarkan kekuatan hidup yang kuat dan aura yang kuat, membuat para penonton tercengang. Sekte Api Suci merupakan sekte terbesar di negeri api merah. Orang-orang terkejut melihat Sekte Api Suci ada di sana hari itu, dan terlebih lagi, yang datang adalah pewaris suci Sekte Api Suci. Bab 352, Lin Meyer dari Klan Pesona. Kuda terbang yang ditunggangi oleh pewaris suci Sekte Api Suci luar biasa kuat, seluruh tubuhnya mengalir deras bagai lautan, otot-ototnya bagai lemak babi yang dipahat, sehingga tampak luar biasa cantik. Setelah kedatangan Sekte Api Suci, awan gelap mengepul di tepi langit, dan sekelompok sosok berpakaian jubah hitam meledak di udara. Gunung awan hitam. Melihat kedatangan mereka, ekspresi orang banyak berubah, banyak ahli menunjukkan ekspresi ketakutan. Black Cloud Mountain tidak berada di bawah yurisdiksi Red Fire Country, melainkan merupakan kekuatan jahat yang besar di luar perbatasannya, yang sering kali bersembunyi di pinggiran negara tetangga, melakukan penjarahan dan penjarahan. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan negeri api merah dan negara-negara tetangganya tidak dapat menghadapinya dengan mudah. Terlebih lagi, Gunung Awan Hitam mendapat dukungan dari klan Sungai Tiga Mata. Klan Sungai Tiga Mata, dalam klan 100, memiliki kekuatan yang cukup untuk menduduki peringkat 10 besar, dan dalam hal kekuatan, mereka bahkan lebih kuat dari klan Kurcaci. Dengan dukungan klan Sungai Tiga Mata, Gunung Awan Hitam bertindak lebih berani dan arogan. Orang yang datang itu tak lain adalah Tuan Muda Gunung Awan Hitam, Chen Jianzong. Banyak yang mengenali Chen Jianzong dan buru-buru mundur karena terkejut. Chen Jianzong dikenal karena kekejamannya, kadang kala ia membunuh tanpa alasan, merenggut nyawa orang hanya karena ia tidak suka dengan wajah orang tersebut atau jika ia sedang dalam suasana hati yang buruk, siap untuk menebas orang tersebut kapan saja. Setelah Chen Jianzong tiba, dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, menyebabkan setiap orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tepat saat orang banyak merasa khawatir, tiba-tiba dua sosok yang memikat muncul dari langit. Kedua sosok ini mengenakan cadar hitam, gaun tipis mereka terlihat samar-samar, memancarkan daya tarik yang menggoda. Putri klan Pesona Lin Meyer. Klan Pesona memiliki kekuatan tepat di bawah klan Peri dan klan Setan Langit, dan bersama mereka menduduki 3 klan teratas. Putri klan Pesona Lin Meyer bahkan lebih merupakan teladan bagi generasi muda di Kekaisaran Klan 100, secara alami memiliki mandat suci dan tubuh pedang roh api, bakatnya tidak kalah dari Siluo dari klan Peri, juga salah satu dari 10 jenius teratas generasi muda di Kekaisaran Klan 100. Melihat kedatangan Lin Meyer,
Markis Darah Merah yang mengawasi pegunungan kera iblis di negeri api merah, membuat anak buahnya ketakutan dan bergegas maju serta membungkuk hormat. Song Hui dari negeri api merah memberi salam kepada Yang Mulia Putri. Pangeran Raja Perang, pewaris suci api suci, dan yang lainnya juga segera maju untuk memberikan penghormatan. Bahkan Chen Jianzong, yang tadinya hanya bersikap angkuh dan sombong, melangkah maju dan membungkukkan badan seraya berkata, Chen Jianzong dari Gunung Awan Hitam memberi hormat kepada Yang Mulia Putri. Lin Meyer melirik Chen Jianzong dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka berdiri, berniat memasuki Demon Ape Ridge. Namun, saat itu, tatapannya tiba-tiba menangkap beberapa sosok yang terbang di langit dari jauh. Pria muda yang memimpin mereka, mengenakan jubah brokat biru muda, memikat perhatiannya. Pria muda ini memiliki kekuatan aneh yang benar-benar membuatnya merasakan tekanan luar biasa. Lin Meyer tak dapat menahan rasa penasarannya. Siapakah pemuda ini yang mampu membuatnya, yang terlahir dengan mandat suci dan tubuh pedang roh api, merasakan tekanan yang begitu dahsyat? Melihat ekspresi Lin Meyer yang tidak biasa, semua orang juga mengikuti tatapannya. Yang datang adalah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Melihat Lin Meyer terpaku pada Yang Xiaotian, alis Chen Jianzong berkerut. Seorang putri dari klan mantra seperti Lin Meyer, dengan bakat dan kecantikannya, tentu saja memiliki banyak pengagum, dan dia, setelah melihatnya sekali, adalah salah satunya. Meskipun dia tahu dia tidak layak untuknya mengingat statusnya, melihat Lin Meyer menatap tajam ke arah seorang pemuda, dia merasa sedikit cemburu. Yang Xiaotian telah melihat Lin Meyer dan Chen Jianzong dari jauh. Dalam sekejap mata, mereka tiba di Demon Ape Ridge, tetapi saat Yang Xiaotian dan teman-temannya hendak masuk, Markis Darah Merah dari negeri api merah menghentikan mereka. Markis Darah Merah bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada di antara kalian yang memiliki dekrit suci api merah? Selain para pengikut sekte dan anggota keluarga yang diizinkan oleh negeri api merah, siapapun yang ingin memasuki Bukit Kera Iblis harus memiliki dekrit suci api merah yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Api Merah. Dekrit suci api merah. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang, tidak. Mendengar ini, Markis Darah Merah berkata dengan tegas, tanpa dekrit suci api merah, Anda tidak boleh memasuki Demon Ape Ridge. Dia kemudian memerintahkan, mundur. Berbalik ke Lin Meyer, dia dengan hormat berkata, Yang Mulia Putri, silakan. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Tanya Yang Xiaotian acuh tak acuh. Wajah Markis Darah Merah langsung berubah dingin, dan dia mencibir, nak, coba melangkah maju dan lihat apa yang terjadi. Semua pasukan yang ditempatkan di negeri api merah di Demon Ape Ridge maju ke depan. Meskipun jumlah pasukan yang ditempatkan oleh negara api merah di Demon Ape Ridge tidak banyak, hanya 1000, masing-masing dari mereka adalah prajurit tangguh yang mampu melawan 10 orang sekaligus. Banyak pemanah mengarahkan panah beracun mereka ke Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Semua anak panah itu dilapisi racun. Melihat Yang Xiaotian menghalangi jalan mereka, Chen Jianzong, yang dipenuhi aura pembunuh, berteriak, nak, tanpa dekrit suci api merah, enyahlah. Jangan halangi jalan putri. Namun, begitu dia berbicara, tiba-tiba, sesosok tubuh melintas dan Chen Jianzong merasakan sakit yang tajam di tenggorokannya. Dia diangkat dari tanah dengan memegangi lehernya, dipegang erat oleh Yang Xiaotian. Semua orang terkejut melihat Yang Xiaotian mengangkat leher Chen Jianzong dari tanah. Bahkan Markis Darah Merah dan Pangeran Wang, antara lain, terkejut. Siapakah Chen Jianzong? Dia adalah Tuan Muda Gunung Awan Hitam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa status Chen Jianzong setara dengan seorang pangeran dari negara api merah. Namun, pemuda ini berani mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Chen Jianzong tidak menyangka pemuda ini berani melawannya. Marah, dia meninju Yang Xiaotian, wah, kau cari mati. Pukulannya mendarat tepat di dada Yang Xiaotian. Tetapi saat tinjunya mengenai dada Yang Xiaotian, ekspresinya berubah drastis, seolah-olah dia telah meninju dinding besi surgawi yang mengerikan. Retakan, suara tulang patah terdengar. Chen Jianzong menjerit kesakitan saat jari-jari tangan kanannya hancur akibat benturan tersebut. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian telah tekun berlatih seni naga primordial setiap hari, baik hujan maupun cerah. Pertahanan tubuh kaisar naganya sangat kuat. Bukan sembarang leluhur bela diri seperti Chen Jianzong, tetapi bahkan kaisar bela diri yang paling kuat, yang tidak dapat melukai Yang Xiaotian. Tuan Muda, para ahli dari Gunung Awan Hitam menjadi marah setelah melihat ini dan menghunus pedang mereka untuk menyerang Yang Xiaotian. Melihat ini,
mata leluhur iblis pemusnah surga menjadi dingin. Kekuatan iblisnya yang luar biasa beredar, ki iblis berputar-putar, dan di belakangnya membentuk tubuh iblis langit. Dengan mulut terbuka, kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti para ahli dari Gunung Awan Hitam. Dalam sekejap mata, kekuatan hidup para ahli Gunung Awan Hitam tercurah deras, semuanya terkuras menjadi sekam kering. Melihat ini, semua orang terkesiap kaget. Para ahli dari negara api merah yang baru saja mengepung mereka mundur ketakutan, ngeri saat mereka melihat leluhur iblis surga yang memusnahkan. Pangeran Wang dan pewaris Sekte Api Suci juga mundur dengan waspada, pengawal mereka mengawasi leluhur iblis surga pemusnahan seakan menghadapi musuh yang tangguh. Bab 353 Gunung Tulang Kematian. Chen Jianzong menatap leluhur iblis surga pemusnahan dengan ketakutan yang sama. Puluhan orang yang dibawanya merupakan para elit Gunung Moyun, namun hanya dalam sekejap mata, mereka semua telah terhisap kering menjadi sekam. Metode seperti itu sungguh mengerikan, setidaknya begitulah adanya. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian meninju perut Chen Jianzong dan membuatnya terpental. Chen Jianzong berguling ke tepi tebing, membungkuk, air mata mengalir di wajahnya yang telah berubah menjadi hijau. Yang Xiaotian tidak lagi memperhatikan Chen Jianzong, dan berjalan mendekati Markis Darah Merah. Wajah Markis Darah Merah berubah warna, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi akhirnya, dia memilih untuk minggir. Yang Xiaotian, ditemani oleh leluhur iblis surga pemusnahan dan beberapa orang lainnya, memasuki Demon Ape Ridge. Sosok mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya menghilang, para pembudidaya lepas dan pakar klan keluarga kecil semuanya riuh rendah. Siapa pemuda manusia ini? Beraninya dia membunuh begitu banyak ahli dari Black Cloud Mountain. Black Cloud Mountain didukung oleh klan Sungai Tiga Mata. Ini benar-benar menembus langit. Tanpa dekrit suci api merah, dia dengan berani masuk ke Demon Ape Ridge. Ini adalah provokasi terbuka terhadap negara api merah. Lihat saja, negara api merah pasti akan mengirim tuan-tuan yang kuat dan pasukan yang besar. Lebih dari 1 dekade yang lalu, seorang guru juga masuk tanpa izin ke Demon Ape Ridge dengan mengandalkan kekuatannya. Kaisar Negara Api Merah mengirim pasukan besar, menangkapnya. Sejak saat itu, guru itu dipenjara di penjara hitam Negara Api Merah, dan sampai hari ini, dia belum pernah melihat cahaya matahari lagi, terlebih lagi, dia menderita segala macam siksaan setiap hari. Orang-orang di sekitarnya terlibat dalam diskusi yang panas. Lin Meyer dari klan Mantra, memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menghilang, dipenuhi dengan keheranan dan bertanya kepada bayangan di sampingnya, Bibi Jiang, apakah pemuda manusia ini memiliki tubuh surgawi? Kalau bukan karena tubuh surgawi, bagaimana mungkin dia menerima pukulan dari Chen Jianzong dan tidak hanya tetap aman dan sehat, tetapi juga menghancurkan kelima jari lawannya? Bibi Jiang juga melihat ke arah tempat Yang Xiaotian menghilang dengan wajah penuh keheranan, sambil merenung, menurutku, itu pasti semacam tubuh surgawi. Dia pun tidak begitu yakin. Ahlinya ras iblis itu, dapatkah kau melihat seberapa kuat kekuatannya? Tanya Lin Meyer, mengacu pada leluhur iblis surga pemusnahan. Wajah Bibi Jiang berubah serius, saya khawatir kekuatannya bahkan lebih tinggi dari saya. Lin Meyer terkejut. Di atas Bibi Jiang, putri, begitu kita memasuki Demon Ape Ridge dan menemukan benda itu, ayo kita segera pergi, kata Bibi Jiang. Dia selalu mempunyai firasat tidak tenang setiap kali mereka memasuki Demon Ape Ridge, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Lin Meyer mengangguk. Keduanya melayang ke udara dan melesat ke Demon Ape Ridge. Begitu Lin Meyer dan rekannya memasuki Demon Ape Ridge, Chen Jianzong berhasil berdiri dengan gemetar. Sambil membungkuk, dia melihat ke arah Yang Xiaotian pergi, matanya hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Nak, aku ingin kau mati. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Seluruh klanmu musnah. Chen Jianzong melolong berbisa, matanya merah darah. Tidak lama setelah Yang Xiaotian memasuki Demon Ape Ridge, Marquis of Red Blood melaporkan kejadian yang terjadi di sana kembali ke Istana Kerajaan Api Merah. Tak lama kemudian, pasukan Api Merah terbang meninggalkan kota Raja Api Merah dengan membawa momentum besar. Pada saat yang sama, tak jauh dari Demon Ape Ridge, Black Cloud Mountain memiliki sekumpulan demi sekumpulan sosok kuat yang terbang keluar, menyerbu ke arah Demon Ape Ridge dengan kecepatan tinggi. Yang Xiaotian tidak menyadari semua ini. Meskipun Demon Ape Ridge disebut sebagai punggungan, sebenarnya punggungan ini terdiri dari banyak puncak yang membentang sejauh mata memandang. Luasnya kemungkinan tidak jelas bahkan bagi penguasa Red Fire Country.
Ada banyak tempat di Demon Ape Ridge yang selalu dianggap sebagai daerah terlarang, di mana bahkan para leluhur senior negeri api merah tidak berani menginjakannya. Hilangnya Menlei, leluhur kuno klan Kurcaci, kemungkinan besar terkait dengan zona terlarang ini. Oleh karena itu, setelah memasuki Demon Ape Ridge, Yang Xiaotian menuju ke tanah berbahaya ini. Tempat pertama yang dikunjungi Yang Xiaotian adalah rawa. Rawa ini luas. Itu ditutupi dengan tanaman hitam. Seluruh rawa itu sunyi senyap, begitu sunyinya sehingga membuat jantung berdebar-debar, dengan kabut abu-abu kehijauan mengambang di atasnya. Tuan muda harus berhati-hati. Icheflem Kilin memperingatkan sambil menatap rawa di hadapan mereka. Rawa ini memancarkan beberapa kehadiran kematian dan kegelapan yang sangat kuat. Yang Xiaotian mengangguk, mengedarkan seni naga purba. Sayap naga sejati terbentang di belakangnya, dan dia mengenakan satu set zirah surgawi. Zirah surgawi ini ditemukan di cincin luar angkasa setelah membunuh Roh Iblis Laut Dalam. Karena berhati-hati, Yang Xiaotian memanggil pesawat luar angkasa Abyssal dan, bersama 3 orang termasuk Icheflem Kilin, perlahan-lahan memasuki rawa di atas kapal. Mungkin aroma Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock di Abyssal Spaceship lah yang membuat makhluk kematian dan iblis hitam yang bersembunyi jauh di dalam rawa ketakutan, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menyerang. Di dalam rawa, Yang Xiaotian memperluas kekuatan jiwanya, mencari keberadaan Menlei. Menfang telah memberinya sebuah benda milik Menlei, yang membawa aroma Menlei. Selama Menlei berada dalam jarak tertentu, dia pasti akan merasakannya. Tepat saat Yang Xiaotian mencapai kedalaman rawa, tiba-tiba, ia merasakan aura yang identik dengan Menlei terpancar dari bawah rawa. Terkejut, Yang Xiaotian segera mengemudikan pesawat ruang angkasa itu langsung menembus rawa dan menuju ke kedalamannya. Rawa itu sangat dalam, setelah turun 100 meter, Yang Xiaotian tiba-tiba melihat sebuah gua besar di lereng gunung di depan, dari sana tercium aroma Menlei. Yang Xiaotian menyimpan pesawat ruang angkasanya dan, ditemani oleh Icheflem Kilin dan yang lainnya, tiba di pintu masuk gua. Begitu mereka masuk, mereka merasakan energi kematian yang sangat kuat. Energi kematian ini seperti gelombang yang tak berujung, terus-menerus mengalir keluar dari dalam. Mereka semua sangat khawatir. Bahkan Icheflem Kilin menyaksikan energi kematian yang begitu intens dan mengejutkan untuk pertama kalinya. Ketiga Kilin Icheflem mengerahkan kekuatan surgawi mereka, menjaga Yang Xiaotian dengan erat. Karena berhati-hati, Yang Xiaotian memanggil api surgawi 1000 Buddha. Tiba-tiba, bayangan 1000 Buddha muncul di belakangnya, cahaya Buddha menerangi semuanya, menyebarkan energi kematian. Kelompok itu memasuki gua dengan hati-hati. Tidak lama setelah memasuki gua, mereka melihat gunung tulang di depan mereka. Sebuah gunung raksasa, yang seluruhnya terdiri dari tengkorak manusia, menjulang di hadapan mereka. Energi kematian yang mengerikan terpancar dari gunung tulang ini. Yang mengejutkannya, Yang Xiaotian menemukan bahwa cahaya Buddha dari api surgawi 1000 Buddha, bahkan ketika menyinari gunung tulang ini, tidak dapat menghilangkan energi kematiannya. Energi kematian bukan saja tidak kunjung hilang, tetapi juga membentuk penghalang kematian, yang beredar tanpa henti, menghalangi cahaya Buddha dari api surgawi 1000 Buddha. Kelompok itu tercengang. Api surgawi 1000 Buddha adalah api surgawi, musuh bebuyutan semua ki kematian dan ki iblis, namun tidak dapat menembus ki kematian gunung tulang. Ki kematian macam apa ini? Bab 354, Dewa Kematian Abadi. Yang Xiaotian tampak tercengang saat melihat kapak patah tergeletak di tanah di depan gunung tulang yang menjulang tinggi. Aura Menlei terpancar dari kapak yang patah. Jelas, kapak yang patah itu adalah senjata Menlei. Menlei pernah ke sini. Tepat saat Yang Xiaotian dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, tiba-tiba, suara lolongan yang menakutkan meletus dari gunung tulang, dan sebuah tengkorak melayang, cahaya abu-abunya bergetar hebat. Tengkorak itu, yang awalnya seukuran kepala manusia, membengkak melawan angin dan menjadi sebesar gunung. Tengkorak itu mengeluarkan lolongan mengerikan dan aneh serta membuka rahangnya yang besar, menerjang dengan ganas ke arah Yang Xiaotian dan kawan-kawan. Sebelum tengkorak itu mendekat, ki kematian yang mengerikan menyebar kemana-mana, membuat siapapun yang menciumnya mual. Icheflem Kilin tiba-tiba menyerang dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara keras, tengkorak itu hancur berkeping-keping. Namun, yang mengejutkan semua orang, tengkorak yang baru saja hancur itu diselimuti oleh ki kematian gunung tulang dan mulai berkumpul kembali ke keadaan semula. Ki kematian abadi. Kilin api es, piton guntur biru,
dan leluhur iblis abadi semuanya memikirkan hal yang sama, mereka berbicara serempak, ekspresi mereka berubah drastis. Seolah-olah mereka melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Ki kematian abadi. Yang Xiaotian juga sama tercengangnya. Dia pernah membaca tentang ki kematian abadi di teks kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Pengobatan Seribu Buddha, tetapi rinciannya tidak begitu menyeluruh, hanya saja ki kematian abadi adalah ki kematian yang paling menakutkan dari semua ki kematian. Jenis ki kematian ini sangat mengerikan, bahkan mampu melawan api surgawi. Kemudian terdengar lolongan mengerikan lainnya dan tiba-tiba puluhan tengkorak beterbangan dari gunung tulang, membengkak karena angin dan menggigit Yang Xiaotian dan rekan-rekannya sekaligus. Icheflem Kilin dan yang lainnya sangat waspada dan bertindak serentak. Namun, sama seperti sebelumnya, bahkan setelah mereka menghancurkan lusinan tengkorak itu, mereka langsung berkumpul kembali, pulih sepenuhnya. Segera setelah itu, ratusan tengkorak bangkit dari gunung tulang, melancarkan gelombang serangan ketiga terhadap Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Tuan Muda, kita harus mundur cepat. Seru Icheflem Kilin dengan waspada saat melihat ratusan tengkorak seperti gunung menyerang mereka. Mereka masih bisa menangani beberapa ratus tengkorak, tapi bagaimana dengan ribuan, puluhan ribu tengkorak? Selain itu, Gunung Bon memiliki lebih dari sekadar puluhan ribu tengkorak, mungkin ada jutaan. Jika jutaan tengkorak menyerang sekaligus, bukan hanya mereka bertiga, termasuk Icheflem Kilin, yang akan kewalahan, bahkan leluhur pedang Jiwudi mungkin tidak akan mampu menahannya. Mundur. Yang Xiaotian tahu mereka tidak bisa berlama-lama di sini dan segera menyerukan mundur sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil kekuatan api surgawi Seribu Buddha. Tiba-tiba cahaya Sang Buddha memancar dan api menjalar bagaikan lautan. Baru pada saat itulah serangan ratusan tengkorak itu melambat. Yang Xiaotian dan teman-temannya mengambil kesempatan untuk keluar dari gua. Lega rasanya ketika mereka meninggalkan gua itu, ratusan tengkorak itu tidak meneruskan serangannya. Dengan mengemudikan pesawat luar angkasa abisal, mereka kembali ke langit rawa. Ki kematian abadi telah muncul. Ular piton guntur biru itu melihat ke rawa di bawah mereka, masih gelisah. Yang Xiaotian belum pernah melihat Icheflem Kilin atau Azure Thunder Piton terlihat begitu muram. Dengan munculnya ki kematian abadi, benua Dewa Biru pasti akan mengalami perubahan besar. Leluhur iblis surga pemusnahan juga tampak terguncang. Tengkorak-tengkorak sebelumnya jelas dimanipulasi oleh seseorang di belakang layar, itulah sebabnya mereka menyerangnya secara agresif. Memikirkan orang yang mengendalikan mereka dari belakang, leluhur iblis surga pemusnahan berkeringat dingin. Ki kematian abadi, Yang Xiaotian bertanya pada Icheflem Kilin. Dahulu kala, Dewa Azure memiliki beberapa musuh bebuyutan, salah satunya adalah Dewa Neter yang tak terkalahkan, dan yang lainnya adalah Dewa Kematian Abadi. Kilin Api Es menarik napas dalam-dalam dan berkata, suaranya bergetar saat dia menyebutkan Dewa Neter yang tak terkalahkan dan Dewa Kematian Abadi. Kedua tokoh ini dipandang sebagai penguasa iblis di atas segalanya. Dibandingkan dengan mereka berdua, raksasa-raksasa benua Dewa Biru tak lebih dari semut-semut yang tak berarti. Yang Xiaotian bertanya dengan tidak percaya, Bing Tua, apakah kamu mengatakan bahwa Dewa Kematian Abadi mengolah ki kematian abadi? Tepat sekali. Icheflem Kilin mengangguk dengan sangat serius. Pikiran tentang berbagai legenda mengerikan tentang Dewa Kematian Abadi membuat jantungnya berdetak berbeda. Ki kematian abadi dari Dewa Kematian Abadi sangat menakutkan. Bahkan Dewa Azure God pun kesulitan untuk memusnahkannya. Ular piton guntur Azure berkata dengan suara serak, hanya 3 api surgawi teratas yang dapat menekan ki kematian abadi. 3 api surgawi teratas. Dan api surgawi 1000 Buddha hanya menduduki peringkat ke-10. Tidak heran mereka tidak mampu menekan ki kematian abadi tadi. Mungkinkah Dewa Kematian Abadi ada di dalam gua tadi? Leluhur iblis surga pemusnahan berkata, wajahnya pucat. Dewa Kematian Abadi, dikenal sebagai leluhur roh kematian di benua Dewa Biru. Keberadaan seperti itu dapat melenyapkan mereka 100 kali lipat hanya dengan jentikan jari. Tidak mungkin. Icheflem Kilin bereaksi keras, menggelengkan kepalanya. Kitab suci mencatat bahwa Dewa Azure telah membunuh Dewa Kematian Abadi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ular piton petir biru menelan ludah dan berkata, jika Dewa Kematian Abadi masih hidup, benua Dewa Biru akan berubah menjadi neraka. Setelah terinfeksi oleh ki kematian abadi, semua orang akan berubah menjadi roh kematian. Suatu beban terasa menghimpit hati Yang Xiaotian. Mungkin itu bukan Dewa Kematian Abadi. Apakah kau sudah lupa dengan Dewa Jahat Abadi dari 100.000 tahun yang lalu? Icheflem Kilin tiba-tiba menyarankan.
Mendengar nama Undying Evil Venerable, Azure Thunder Python dan Immortal Demon Ancestor pun ikut gemetar ketakutan, raut wajah mereka berubah. Kilin Api Es memberitahu Yang Xiaotian, 100.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Jahat Abadi memperoleh kitab suci Dewa Abadi dari Dewa Kematian Abadi dan menyebabkan lautan darah yang dahsyat, membantai sekte tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat dahsyat, hampir menyaingi kekuatan Dewa Kematian Abadi itu sendiri. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun darinya. Yang Xiaotian bertanya dengan kaget, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Lord Azure Bear sendirilah yang mengambil tindakan dan akhirnya menekan Undying Evil Venerable. Kata Ice Flame Kilin. Namun pada titik ini, ia ragu-ragu. Jika Dewa Kematian Abadi dan Yang Mulia Jahat Abadi keduanya ditekan, lalu apa masalahnya dengan Ki Kematian Abadi yang muncul di gua tadi? Siapakah yang memanipulasi Ki Kematian Abadi itu? Semua orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Ayo berangkat, kita harus menuju ke Gunung Kera Iblis. Tanpa menunda, Yang Xiaotian mengemudikan kapal menuju jantung pegunungan Kera Iblis, ke Gunung Kera Iblis. Di sanalah, terbentang tanah tertutup milik Kera Iblis. Setelah menaklukkan Demon Ape, mereka harus segera meninggalkan Demon Ape Ridge. Dia punya firasat bahwa bencana besar akan menimpa Demon Ape Ridge. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya bergegas menuju Gunung Kera Iblis, jauh di dalam gunung tulang di dalam gua, seorang pemuda duduk bersila. Pemuda ini memiliki tubuh bagian bawah yang normal dengan daging dan darah, tetapi kepalanya adalah tengkorak. Ki Kematian Abadi melilit tubuhnya, membentuk satu demi satu makhluk abadi, yang masing-masing 100 kali lebih mengerikan daripada Ki Kematian Abadi yang pernah ditemui Xiaotian dan rekan-rekannya. Pemuda itu berulang kali berlatih kitab suci Dewa Abadi dan saat ia melakukannya, daging mulai tumbuh di lehernya. Ini merupakan tanda bahwa kanon Dewa Abadi sudah mendekati pencapaian besar. Ketika kepalanya juga tumbuh daging, itu akan menjadi pencapaian agung dari kanon Dewa Abadi. Pada saat itu, ia akan memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Setelah daging tumbuh di lehernya, fitur wajahnya juga berangsur-angsur terbentuk. Terakhir, bagian atas kepalanya. Akhirnya, potongan daging terakhir muncul di atas kepalanya. Pemuda itu membuka matanya, Ki Kematian Abadi di tubuhnya menyebar dengan cepat, kekuatannya yang menakutkan melonjak ke langit, menyebabkan ledakan di dalam gua. Dunia menjadi gelap seolah-olah di ambang kiamat. Bab 355, Kera Iblis yang Tulus. Api surgawi 1000 Buddha sebenarnya ada di tangan seorang pemuda ras manusia benar-benar dapat mengendalikan api surgawi 1000 Buddha. Pemuda itu memperlihatkan senyum menawan yang menyeramkan yang membuat bulu kuduk meremang, menarik. Tampaknya kemunculanku ini ditakdirkan untuk tidak terlalu kesepian. Anak kecil, kita akan bertemu lagi. Tawanya bergema di seluruh gua, mengguncang batu-batu dan menyebabkannya berjatuhan. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan teman-temannya akhirnya tiba di Gunung Kera Iblis. Seperti halnya Demon Ape Ridge, Demon Ape Mountain juga merupakan salah satu wilayah terlarang, karenanya wilayah itu jarang penduduknya, setenang Death Swamp. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menatap Gunung Kera Iblis yang menjulang tinggi dengan ekspresi serius. Orang lain mungkin tidak merasakan niat liar dan mematikan dari Demon Ape Mountain, tetapi mereka semua merasakannya. Niat membunuh yang ganas ini datang dari bagian bawah tanah terdalam Gunung Kera Iblis. Tuan muda, Kera Iblis yang tertindas berada di bagian terdalam Gunung Kera Iblis, di bawah tanah. Kata Ice Flame Kilin kepada Yang Xiaotian. Apakah ada cara untuk masuk? Tanya Yang Xiaotian. Api biru menyala di mata Ice Flame Kilin saat ia mengintip melalui lapisan gunung untuk memeriksa bagian terdalam dari Gunung Kera Iblis. Ia segera menarik pandangannya dan berkata kepada Yang Xiaotian, kita bisa masuk, tetapi kita perlu menggunakan kekuatan api surgawimu untuk melakukannya. Setelah menerima jawaban setuju dari Kilin, Yang Xiaotian berkata, baiklah, kalau begitu, ayo masuk sekarang. Dia tidak mampu menunda bahkan sedetik pun lebih lama. Di bawah kekuatan 11 hati pedang, dia merasakan bahwa energi kematian di gua itu semakin kuat dan semakin menakutkan dari menit ke menit. Maka, Ice Flame Kilin pun menampakkan wujud aslinya, dan Yang Xiaotian menungganginya saat mereka terbang menuju bagian terdalam Gunung Kera Iblis. Azure Thunder Python dan Annihilating Heaven Demon Ancestor segera menyusul. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rombongannya mencapai bagian terdalam Gunung Kera Iblis. Yang mengejutkan mereka, tanah di bagian terdalam gunung itu ditutupi lapisan demi lapisan es black glow.
Tidak mengherankan jika Ice Flame Kilin sebelumnya menyebutkan membutuhkan kekuatan api surgawinya. Tanpa ragu, Yang Xiaotian memanggil api surgawi 1000 Buddha. Di bawah kekuatannya, es cahaya hitam mulai mencair. Tidak senang dengan kecepatannya, Yang Xiaotian juga memanggil api surgawi kesengsaraan guntur. Dengan kedua api surgawi bekerja, mereka mencairkan es Black Glow setebal 100 sang. Leluhur iblis surga pemusnah menyaksikan dengan haus. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Yang Xiaotian mengendalikan kedua api surgawi sejak dia mulai mengikutinya. Setelah mencairkan es Black Glow, Ice Flame Kilin menyebarkan api biru esnya dan menghancurkan tanah, membawa Yang Xiaotian dan yang lainnya turun ke kedalaman. Ada urat dingin di bawah gunung kera iblis, yang selama bertahun-tahun telah mengubah seluruh tubuh gunung menjadi tanah beku, sangat keras. Bahkan dengan api biru es Kilin Ice Flame yang dilepaskan sepenuhnya, sulit untuk menembus tanah beku ini. Untungnya, mereka memiliki dua api surgawi milik Yang Xiaotian. Namun, setelah turun 1000 zang, tanah beku menjadi lebih keras, dan kecepatan mereka pun terhambat. Setelah 1 jam berusaha, mereka akhirnya mencapai dasar. Di bawah gunung kera iblis terdapat ruang bawah tanah yang luas. Itu benar-benar terbuka. Di tengah tanah datar berdiri seekor kera iblis yang sangat besar yang ditutupi bulu hitam. Pusaran ki iblis bergulung-gulung di sekujur tubuhnya, dan lengan serta tangannya semuanya dirantai yang panjangnya ribuan zang. Di sekeliling kera iblis terdapat 4 pilar raksasa yang dihubungkan dengan rantai. Pilar-pilar itu tampak menjulang dari dalam tanah, menghubungkan seluruh gunung menjadi satu. Dari kejauhan, kera iblis tampak bagaikan gunung hitam yang menjulang tinggi, dengan langit di belakangnya tertutup sepenuhnya. Wujud asli Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python cukup besar, namun Demon Ape di hadapan mereka bahkan lebih tinggi dan lebih besar beberapa ukuran. Merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan teman-temannya, kera iblis membuka matanya. Tiba-tiba, niat membunuh yang dahsyat bagai tsunami melonjak ke arah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Yang Xiaotian terkejut, niat membunuh dari kera iblis sungguh sangat mengejutkan. Hanya niat membunuh ini saja, aku khawatir banyak orang di alam kaisar tidak akan mampu menahannya. Mata kera iblis berwarna merah darah, menatap Yang Xiaotian dan teman-temannya. Baru beberapa hari yang lalu, leluhur iblis surga pemusnah telah menerobos ke alam roh surgawi, tetapi sekarang, saat ditatap oleh mata kera iblis, dia masih merasakan hatinya merinding. Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju kera iblis. Melihat hal itu, si kera iblis perlahan berdiri dari tanah. Ketika gempa terjadi, gempa itu bagaikan sebuah gunung yang menekan bumi, menggetarkan tanah tanpa henti, seakan-akan telah terjadi gempa bumi. Menyaksikan kera iblis berdiri, Yang Xiaotian dan yang lainnya terkejut, karena tingginya kini 2 kali lipat dari tinggi awalnya, praktis menutupi langit. Akan tetapi, anggota tubuh kera iblis dibelenggu, sehingga jangkauan pergerakannya terbatas hanya di sekitar pilar batu. Dewa binatang, Ice Flame Kilin. Azure Thunder Python. Ia menatap Ice Flame Kilin yang duduk di bawah Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python di belakangnya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Seorang pemuda benar-benar telah menjinakkan dua dewa binatang, yang membuat si kera iblis dipenuhi dengan keheranan dan kecurigaan. Kera iblis yang tulus. Ice Flame Kilin juga mengenali wujud asli kera iblis di depannya. Kera iblis yang tulus, seperti ular piton guntur Azure sebelum berevolusi, merupakan raja binatang surgawi. Kera iblis tulus di hadapan mereka sangat kuat, jauh melampaui Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Meskipun Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python merupakan binatang super surgawi, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, diragukan mereka dapat menandingi kera iblis tulus ini. Yang Xiaotian menatap kera iblis yang tulus. Pada dadanya terdapat luka yang sangat besar, membentang dari bahunya sampai ke perutnya, menyerupai lembah retakan yang besar. Dilihat dari lukanya, sepertinya itu luka pedang. Tidak diketahui apakah itu disebabkan oleh Dewa Pedang Naga Langit dahulu kala, namun masih belum sembuh setelah bertahun-tahun. Apa yang membawamu ke tempat ini? Tanya si kera iblis, suaranya seperti guntur, mengguncang ruang di sekitar mereka. Yang Xiaotian berkata, "Senior, apakah Anda ingin meninggalkan tempat ini? Saya bisa membebaskan Anda dari sini." Mendengar ini, si kera iblis terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ruangan bergetar tak terkendali, ki iblis yang mengerikan mengepul dengan hebat, menyebabkan bebatuan di gunung kera iblis berhamburan dan beterbangan. Si kecil, kau bisa membebaskanku dari tempat ini. Tawanya, bahkan aku tidak bisa lepas dari rantai besi ini,
apakah kau benar-benar punya cara untuk melepaskannya? Tahukah kau terbuat dari apa rantai ini? Besi dingin kristal hitam, ucap Yang Xiaotian. Black Crystal Cold Iron adalah salah satu logam terkeras di dunia. Tawa si kera iblis berhenti, dan ia menatap Yang Xiaotian, karena kamu tahu itu besi dingin kristal hitam, kamu harus tahu itu adalah salah satu logam terkeras di dunia ini. Yang Xiaotian tidak berbicara tetapi malah menghunus pedang. Melihat pedang di tangan Yang Xiaotian, si kera iblis terkejut luar biasa, pedang Dewa Biru. Ya, apa yang diambil Yang Xiaotian sebenarnya adalah pedang Dewa Biru. Meski pedang Dewa Biru belum sepenuhnya diperbaiki, menembus besi dingin kristal hitam masih bukan masalah. Kau benar-benar menerima warisan dari Dewa-Dewa Biru. Kera iblis menatap Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sejuta tahun, pedang Dewa Biru terlihat sekali lagi. Dan di tangan seorang pemuda manusia. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aku bisa membebaskanmu dan mengembalikan kebebasanmu, tetapi kau harus menjadi tungganganku. Yang Xiaotian langsung ke intinya, menyatakan niatnya. Sekarang, dia sangat membutuhkan bawahan di alam roh surgawi. Bab 356, munculnya Ki Kematian Abadi. Kera iblis tercengang. Ia menatap Yang Xiaotian, pedang Dewa Biru di tangannya, ekspresinya berubah antara suram dan cerah, sambil menarik napas dalam-dalam. Baiklah, jika kau bisa memberiku kebebasan lagi, aku akan menjadi binatang gunungmu. Ia mengerti apa maksud pedang Dewa Biru. Dan justru karena alasan inilah ia tidak memiliki terlalu banyak keraguan atau keraguan. Di masa depan, saat Yang Xiaotian memegang kendali atas benua Dewa Biru, menjadi binatang tunggangannya akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi. Jadi, Yang Xiaotian menyuruh kera iblis melepaskan jiwanya, dan dengan metode perjanjian darah, dia menanamkan tanda spiritual di laut jiwa kera iblis. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia sepenuhnya mampu mengendalikan 3 binatang gunung. Yang Xiaotian lalu mengalirkan yuan sejatinya, menebas ke arah rantai besi. Dentang, sebuah suara bergema. Rantai besi itu meledak dengan cahaya dingin yang mencengangkan. Namun, Yang Xiaotian terkejut, rantai besi dingin kristal hitam itu bahkan lebih keras dari yang dibayangkannya. Dengan tebasan sekuat tenaganya, ia hanya meninggalkan goresan yang jelas pada rantai itu. Setiap rantai tebalnya beberapa meter, dengan kecepatan seperti ini, mungkin diperlukan waktu 1 jam hanya untuk memotong satu rantai. Untuk memotong keempat rantai itu, bukankah dibutuhkan waktu setengah hari? Alis Yang Xiaotian mengernyit, lalu dia pun mengeluarkan pedang surgawi penembus surga. Pedang surgawi penembus langit. Mata kera iblis terbelalak saat melihat pedang kedua yang ditarik Yang Xiaotian. Brengsek, itu adalah pedang surgawi penembus langit milik guru surgawi Hong Feng. Apakah orang yang baru saja diakui sebagai gurunya, adalah calon guru surgawi dari dunia jiwa bela diri? Napasnya mulai berubah. Yang Xiaotian mengalirkan yuan sejati, dan kedua pedang surgawi secara bersamaan menebas ke bawah. Setelah ledakan yang jelas dan tajam, kali ini, ceruk dalam rantai itu jauh lebih dalam. Melihat ini, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan api surgawi 1000 Buddha, dan tiba-tiba, api Buddha dari pedang surgawi penembus surga melonjak keluar. Melihat api surgawi 1000 Buddha, si kera iblis terkejut, namun kemudian ia melihat cahaya pedang surgawi penembus langit bergetar hebat, lalu guntur dan api menderu keluar. Guntur kesengsaraan api surgawi. 2 api surgawi yang agung. 2 pedang surgawi yang agung. Untuk pertama kalinya, si kera iblis mempertanyakan hidupnya. Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu memanggil 2 inti emas tingkat surgawinya. Melihat 2 inti emas tingkat surgawi terbang dalam tubuh Yang Xiaotian, kera iblis hampir jatuh berlutut karena ketakutan. Memikirkan Ki Kematian Abadi di dalam gua, Yang Xiaotian sekali lagi memanggil cincin jiwanya yang berusia 2 juta tahun. Melihat Yang Xiaotian melepaskan 2 jiwa bela diri raja tertinggi dan 2 cincin jiwa berusia 1 juta tahun, si kera iblis pun ambruk ke tanah, hasrat membantai yang menguasai dirinya kini sepenuhnya sirna. Leluhur iblis surga pemusnahan juga gemetar ketakutan saat melihat 2 jiwa bela diri raja tertinggi milik Yang Xiaotian dan 2 cincin jiwa berusia 1 juta tahun. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python sedikit lebih baik, tetapi mereka juga ketakutan. Itulah cincin jiwa Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, hanya aura kedua sosok perkasa ini saja sudah cukup untuk menakuti banyak binatang ganas hingga setengah mati. Dengan kekuatan penuh, ketika Yang Xiaotian menebas lagi, ia membuat celah yang sangat dalam pada rantai itu. Yang Xiaotian sangat terdorong dan ditebas berulang kali.
Boom! Dengan suara itu, akhirnya salah satu rantai berhasil dipotong. Setelah itu, Yang Xiaotian memotong rantai kedua dan ketiga. Ketika Yang Xiaotian mematahkan rantai keempat, kera iblis akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Akan tetapi, meskipun salah satu ujung rantai telah terpotong, ujung lainnya masih membelenggu tangan dan kaki si kera iblis. Jadi, Yang Xiaotian mengambil pedangnya sekali lagi dan memutuskan rantai dari anggota tubuh si kera iblis. Kera tua mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda atas kebaikan hatinya yang luar biasa. Kera iblis mengucapkan terima kasih kepada Yang Xiaotian, penuh kegembiraan. Ia telah dipenjara di dasar gunung kera iblis selama ribuan tahun, menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan sekarang, ia akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Saat si kera iblis mengungkapkan rasa terima kasihnya, tanah bergetar tak henti-hentinya, dan tanah terhantam kepalanya, meninggalkan lubang dalam yang mengerikan. Yang Xiaotian memperhatikan lubang mengerikan di tanah dan mendesah, meminta kera iblis untuk bangkit. Melihat luka menganga di dada kera iblis yang menyerupai ngarai besar, Yang Xiaotian mengeluarkan satu porsi air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat dan pil pemanjang kehidupan, lalu menyuruh kera iblis menelannya. Kera iblis, melihat Yang Xiaotian dengan sukarela mempersembahkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat sebagai ganti luka-lukanya, semakin dipenuhi dengan air mata rasa terima kasih. Setelah menelan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat dan pil pemanjang kehidupan tingkat surgawi, luka seperti ngarai besar pada kera iblis menyusut drastis tetapi masih gagal sembuh sepenuhnya. Cedera yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Naga Surgawi berakibat fatal, dan bahkan harta seperti air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya dalam sekejap. Yang Xiaotian tahu hal ini tidak bisa terburu-buru, dan segera memimpin Ice Flame Kilin dan yang lainnya meninggalkan ruang di bawah gunung kera iblis. Setelah keluar dari gunung kera iblis yang tulus, kini dalam wujud manusia dan lebih tinggi dari kilin api es dan ular piton guntur biru, tingginya hampir 3 meter, berdiri di belakang Yang Xiaotian, dia adalah seorang raksasa. Yang lebih aneh lagi, bukan hanya dadanya yang ditutupi bulu hitam, tetapi seluruh tubuhnya juga, suatu pemandangan yang dapat membuat kulit seseorang merinding hanya dengan melihatnya. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya hendak berangkat, tiba-tiba, sebuah ledakan keras bergema. Gunung kera iblis bergetar hebat. Tidak, bukan hanya gunung kera iblis yang berguncang hebat, melainkan seluruh punggungan kera iblis ikut berguncang. Kekuatan yang amat mengerikan melanda seluruh Demon Ape Ridge. Seolah-olah ada entitas mengerikan yang tengah terbangun. Apa yang sedang terjadi? Semua ahli dari berbagai keluarga yang memasuki Demon Ape Ridge terkejut. Lalu, semua orang menyaksikan ki yang mematikan membubung bagai gelombang yang menjulang tinggi, menutupi semua puncak, sementara kekuatan kematian mengguncang langit dan bumi. Ki kematian abadi. Wajah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memucat. Bahkan si kera iblis pun sangat terkejut. Ki kematian abadi telah muncul, Tuan Muda, cepatlah pergi. Ular piton guntur biru mendesak dengan mendesak. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiaotian memanggil pesawat luar angkasa abisal, mendorongnya ke atas, dan bergegas keluar dari Demon Ape Ridge bersama beberapa rekannya. Tepat pada saat itu, ki kematian yang menjulang tinggi menyapu Demon Ape Ridge bagaikan tsunami apokaliptik, melanda setiap sudut. Teriakan kesakitan langsung terdengar. Yang Xiaotian menoleh dan mengamati beberapa murid keluarga yang lambat langsung termakan oleh ki kematian abadi. Para pengikut keluarga yang dimangsa oleh ki kematian abadi merasakan sakit yang luar biasa, daging mereka mulai terkikis, seolah-olah telah disiram dengan asam sulfat yang mengerikan, menggelembung di seluruh tubuh mereka, pemandangan yang sangat mengerikan. Di sudut tertentu di Demon Ape Ridge, Putri Lin Meyer dan Bibi Jiang juga melihat ki kematian yang menjulang tinggi. Ki kematian abadi. Bibi Jiang mengenali ki kematian di hadapannya, dan bahkan melalui cadarnya, orang bisa melihat kengerian di wajahnya. Putri, kita harus bergegas. Teriaknya dengan waspada, bersiap untuk terbang melewati langit bersama Lin Meyer, tetapi mereka sudah selangkah di belakang, ki kematian abadi mengalir dari segala arah, baik dari atas maupun bawah. Bibi Jiang meraung marah dan mengeluarkan pedang yang luar biasa, menebas dengan keras ki kematian yang abadi, dan akhirnya merobek celah yang hanya cukup besar untuk membiarkan satu orang lewat. Putri, pergi sekarang. Dia mendorong Lin Meyer melalui celah itu dengan pukulan telapak tangannya. Ketika tiba saatnya dia keluar, pintu itu tertutup lagi. Sambil berteriak kaget, Lin Meyer berseru, Bibi Jiang. Bibi Jiang menyaksikan ki kematian abadi menyapu segalanya dan, sambil mencengkeram pedangnya, menyerang dengan sekuat tenaga lagi.
Namun kali ini, serangannya hanya berhasil membuka celah di gelombang ki kematian, dia tidak bisa melarikan diri. Melihat ki kematian abadi yang dengan cepat menelannya, dia berteriak kepada Lin Meyer di luar, "Putri, jangan khawatirkan aku, cepatlah, melarikan diri dari Demon Aperich." Munculnya ki kematian abadi menandakan perubahan besar di dunia. Cepat kembali dan beritahu pemimpin klan dan tetua. Bab 357 Putri Setan Langit. Bibi Jiang baru saja selesai bicara ketika gelombang besar ki kematian abadi menyelimuti dirinya, dan dia tidak terlihat dimanapun. Bibi Jiang. Lin Meyer menyaksikan Bibi Jiang yang sepenuhnya terbungkus dalam ki kematian abadi dan berteriak dalam kemarahan dan kesedihan, pedang panjangnya menebas dengan panik ke arah ki kematian abadi. Namun kekuatannya tidak berpengaruh pada ki kematian abadi, belum lagi menimbulkan perpecahan, bahkan tidak ada retakan sekecil apapun. Bibi Jiang, ratapnya. Pada saat itu, ki kematian abadi menyerbu ke arahnya dengan ganas. Melihat ini, Lin Meyer yang dipenuhi amarah, menyerang dengan pedangnya dan sekaligus mencoba melarikan diri keluar. Akan tetapi, kelimpahan dan kekuatan ki kematian abadi begitu dahsyat, segera mengejar dan melilitnya tanpa henti. Tolong! Melihat ki kematian yang mendekat, Lin Meyer, melupakan statusnya sebagai seorang putri, berteriak panik. Dia mengayunkan pedangnya dengan putus asa, tetapi dia sama sekali tidak dapat menembus ki kematian abadi yang mengelilinginya. Yang Xiaotian mengemudikan pesawat luar angkasa abisal dan dari jauh melihat Lin Meyer terus-menerus diselimuti oleh ki kematian yang abadi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap memutuskan untuk mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Lin Meyer. Jika dia tidak bertindak, Lin Meyer pasti sudah musnah. Ambil tindakan untuk menyelamatkannya. Perintah Yang Xiaotian. Seketika itu juga si kera iblis menghantamkan telapak tangan yang kuat. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, ki iblisnya bergulung-gulung dan menderu saat menghantam ke bawah. Ki kematian yang telah melilit Lin Meyer tersebar oleh pukulan itu. Serangan pedang berkekuatan penuh milik Bibi Jiang hanya berhasil menciptakan retakan kecil, namun kini ledakan telapak tangan kera iblis telah langsung meledakkan ki kematian, melampaui kekuatannya dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Lin Meyer menatap dengan takjub pada raksasa yang diselimuti bulu hitam. Naik ke kapal, teriak Yang Xiaotian. Terbangun dari keterkejutannya, Lin Meyer terbang menaiki kapal. Yang Xiaotian mengemudikan pesawat ruang angkasa dan melesat menembus langit untuk berangkat. Dalam perjalanan, setiap ki kematian abadi yang mengalir ke pesawat ruang angkasa itu diledakkan dengan satu telapak tangan dari kera iblis. Seolah-olah para dewa sendiri sedang ditentang, ki kematian diblokir dan meledak. Menyaksikan kekuatan kera iblis, Yang Xiaotian mengangguk dalam hati, merasa usahanya untuk menyelamatkan makhluk itu tidak sia-sia. Tepat pada saat itu, pasukan api merah dari kota Raja Api Merah dan ribuan orang kuat dari Gunung Awan Hitam yang tiba juga melihat ki kematian yang sangat tinggi dan menakutkan di dalam Demon Aperich. Ki kematian macam apa ini? Bagaimana bisa ada ki kematian yang mengerikan di dalam Demon Aperich? Raut wajah Marquis of Red Blood berubah drastis, sebagai seseorang yang telah menjaga Demon Aperich selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ki kematian yang mengerikan seperti itu. Itu adalah ki kematian abadi. Ki kematian abadi telah muncul, larilah untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seorang leluhur tua berteriak ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Apa? Ki kematian abadi. Markis Darah Merah dan pasukan api merah yang mendekat menjadi pucat dan mundur karena terkejut. Cepat mundur. Para ahli dari Gunung Awan Hitam berteriak kaget, menarik Chen Jianzong bersama mereka saat mereka dengan cepat mundur dan terbang menjauh. Setelah mendengar bahwa itu adalah ki kematian abadi, semua praktisi dari berbagai sekte yang hendak memasuki Demon Aperich untuk mengikuti ujian menjadi sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap, area luar Demon Aperich benar-benar ditinggalkan oleh semua individu kuat. Sementara itu, di dalam Demon Aperich, ki kematian bergulung dan melonjak, menenggelamkan setiap sudut dan celah. Kapal Yang Xiaotian menerobos aura kematian yang pekat dan akhirnya terbang keluar dari Demon Aperich. Meskipun ki kematian abadi tidak keluar dari Demon Reach, Yang Xiaotian tidak berani berlama-lama, dan terus melaju kencang bersama kapalnya. Baru setelah terbang keluar dari negara kuno api merah, Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Malam telah tiba, dikelilingi oleh pegunungan liar, Yang Xiaotian dan teman-temannya duduk di sekitar api unggun. Lin Meyer, pangeran dari klan Pesona, duduk di sebelah Yang Xiaotian, wajahnya dipenuhi kesedihan, masih berduka atas kematian Bibi Jiang. Tiba-tiba,
Sebuah sosok turun, dia adalah leluhur iblis surga pemusnahan, yang pergi untuk mengumpulkan informasi. Bagaimana hasilnya? Yang Xiaotian bertanya dengan cemas. Para murid sekte yang memasuki Demon Ape Ridge hampir sepenuhnya dilahap oleh aura kematian. Leluhur iblis surga pemusnah menggelengkan kepalanya dan menambahkan, namun, aneh bahwa ki kematian abadi belum keluar dari Demon Ape Ridge. Mendengar bahwa ki kematian abadi belum keluar dari Demon Ape Ridge, Yang Xiaotian merasa agak lega. Akan tetapi, dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum ki kematian abadi akan keluar dari Demon Ape Ridge, dan pemikiran tentang ki kematian abadi yang melanda benua Dewa Biru membebani hatinya. Saat ini, orang-orang di negara kuno api merah dan negara-negara kuno tetangga sedang panik. Mereka yang berada di kota-kota perbatasan sangat khawatir, melarikan diri dalam kekacauan, dan keadaan telah berubah menjadi kekacauan, lanjut leluhur iblis surga yang memusnahkan. Tiba-tiba, dia mengalihkan topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya telah mendengar bahwa Putri Iblis Langit telah menyiapkan tantangan bela diri di kota Iblis Langit dan menantang para pemuda berbakat dari seluruh penjuru. Yang Xiaotian bertanya dengan heran, kenapa? Pada saat ini, Lin Meyer angkat bicara, Tian Wanxing sangat agresif, sering menantang para jenius dari berbagai klan. Kemudian, karena menganggap tantangan individu terlalu merepotkan, dia mendirikan panggung bela diri untuk menantang para talenta muda dari seluruh penjuru. Dia melakukan ini beberapa tahun yang lalu, lanjut Lin Meyer. Tian Wanxing memang Putri Iblis Langit. Putri Iblis Langit juga merupakan salah satu dari 10 anak ajaib teratas dari Kekaisaran 100 klan dan bahkan pemimpin di antara mereka. Dalam hal bakat dan kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Si Luo dan Lin Meyer saat ini. Tian Wanxing terlahir dengan garis darah iblis gila, salah satu garis darah kuno terkuat. Mereka yang memiliki garis darah ini secara alami suka berperang, hampir sampai pada titik kegilaan. Putri Iblis Langit telah mengumumkan bahwa siapapun yang dapat mengalahkannya akan menerima 1 miliar batu roh kelas rendah. 100 pil emas ungu 3 asal kelas tertinggi. Selain itu, pemenang dapat memilih harta karun dari gudang harta karun klan Iblis Langit, kata leluhur Iblis Langit yang memusnahkan. Begitu berita itu menyebar, hampir semua individu berbakat dari Kekaisaran 100 klan bergegas menuju kota Iblis Langit. Bahkan banyak jenius dari klan peri telah bergegas ke kota Setan Langit. Mendengar ini, Lin Meyer menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita gila itu. 1 miliar batu roh tingkat rendah sebagai hadiahnya sungguh gila. Banyak sekte tertinggi bahkan tidak dapat mengumpulkan 1 miliar batu roh tingkat rendah jika mereka menjual semua yang mereka miliki, apalagi 100 pil emas ungu 3 asal mula tingkat tertinggi dan kesempatan untuk mengambil harta karun dari brankas klan Setan Langit. Ketertarikan Yang Xiaotian terusik dan dia bertanya, apakah seseorang benar-benar bisa mengambil harta karun dari brankas klan Setan Langit? Ya, Tuan Muda, leluhur iblis pemusnah surga mengangguk. Saya menemukan bahwa potongan besi surgawi bawaan yang Anda cari ada di brankas klan Iblis Langit. Yang Xiaotian segera berdiri, ke klan Setan Langit. Sekarang setelah ki kematian abadi muncul, semakin mendesak baginya untuk memperbaiki pedang Dewa Biru dan mengolah 14 hati pedang. Legenda mengatakan bahwa begitu seseorang mengolah 14 hati pedang, mereka akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Yang Xiaotian bertanya kepada Lin Meyer apakah dia ingin ikut ke klan Setan Langit, tetapi dia ragu-ragu. Dia ingin mengikuti Yang Xiaotian ke klan Setan Langit, tetapi dengan kematian Bibi Jiang dan munculnya ki kematian abadi, dia harus kembali ke klan jimat terlebih dahulu. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Muda, pergilah ke klan Setan Langit terlebih dahulu. Aku harus kembali ke klan Pesona sebelum menuju ke klan Setan Langit. Lin Meyer pasti akan membalas kebaikanmu dalam menyelamatkanku. Melihat Lin Meyer perlu kembali ke klan Pesona, Yang Xiaotian mengangguk, namaku Yang Xiaotian. Setelah itu, rombongan berangkat menuju klan Setan Langit. Karena sebagian perjalanan masih dalam perjalanan, Lin Meyer ikut dengan Yang Xiaotian di kapalnya beberapa saat sebelum mereka berpisah. Hari masih siang ketika Lin Meyer dan Yang Xiaotian berpisah. Melihat sosok Yang Xiaotian yang menjauh, Lin Meyer bergumam, Yang Xiaotian. Dia mengukir nama itu dalam hatinya dan kemudian melesat ke langit. Bab 358 Arena Setan Langit. Pesawat luar angkasa Abisal melakukan perjalanan tanpa henti, dan setelah beberapa hari, ia tiba di klan Setan Langit. Karena berita munculnya ki kematian abadi dari Demon Ape Ridge telah menyebar, klan Iblis Langit jelas telah memperkuat pertahanan mereka, dan pasukan perbatasan dijaga ketat. Akan tetapi,
Begitu memasuki wilayah klan Setan Langit, kota-kota besar masih ramai dan teratur, dan tampaknya penduduknya tidak terpengaruh oleh ki kematian abadi, dan tetap makan dan minum seperti biasa. Saat mereka tiba di kota Setan Langit, langit sudah menjadi gelap. Di dalam kota Setan Langit, suasananya ramai, dengan banyak kereta kuda yang lalu lalang. Karena Putri Iblis Langit telah mendirikan arena, maka tokoh-tokoh kuat dari berbagai klan dapat terlihat di mana-mana. Kita akan beristirahat dulu di kedai terdekat untuk malam ini, lalu besok kita akan berangkat ke arena, kata Yang Xiaotian kepada yang lain. Meskipun Tian Wanxing telah mendirikan arena, dia tidak menerima tantangan di malam hari, jadi Yang Xiaotian berencana untuk mencari kedai untuk beristirahat malam sebelum menuju ke arena keesokan harinya. Oleh karena itu, Yang Xiaotian dan teman-temannya mencari tahu tentang kedai minuman terdekat dan menuju ke salah satunya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk tiba di Hundred Clan Grand Tavern. Hundred Clan Grand Tavern merupakan kedai minuman terbesar di Kekaisaran Hundred Clan dan cukup megah. Yang Xiaotian dan teman-temannya memasuki bar, yang didekorasi dengan warna emas berkilauan dan gemerlap, dengan banyak kursi yang sudah terisi. Melihat meja kosong di dekat jendela, Yang Xiaotian dan teman-temannya berjalan ke sana. Namun, saat Yang Xiaotian dan teman-temannya hendak mencapai meja kosong, mereka dihentikan oleh seorang pemuda dari klan Sungai Tiga Mata di dekatnya yang mencibir, "Nak, meja itu sudah dipesan." Alis Yang Xiaotian bertautan. Dia memanggil seorang pelayan dan bertanya apakah meja kosong itu memang telah dipesan, dan pelayan itu ragu-ragu. Melihat ekspresi pelayan itu, Yang Xiaotian mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, meja kosong itu belum dipesan, sebaliknya, pemuda dari klan Sungai Tiga Mata tidak menginginkannya duduk di sana. Pada saat ini, pemuda dari klan Sungai Tiga Mata itu meneguk anggur dalam-dalam, duduk di sana, dan berkata dengan nada meremehkan, "Nak, apakah menurutmu kau, sebagai anggota ras manusia, layak untuk duduk dan minum seperti kami? Kalian manusia hanya layak berdiri dan minum." Pakar lain dari klan Sungai Tiga Mata tertawa, "Jika kau bertanya padaku, ras manusia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri dan minum. Mereka seharusnya hanya layak berbaring di tanah untuk minum, berbaring seperti anjing." Para ahli dari klan Sungai Tiga Mata semuanya tertawa. Para ahli dari klan Setan Langit, klan Peri, dan bahkan klan Pesona tertawa terbahak-bahak. Namun Yang Xiaotian hanya mengangkat kakinya dan menendang pemuda dari klan Sungai Tiga Mata itu hingga dia terpental. Selanjutnya, Yang Xiaotian melayangkan pukulan dan membuat tiga ahli lainnya dari klan Sungai Tiga Mata terpental. Kemudian, Yang Xiaotian menarik keempat pria itu kembali ke depannya dengan satu telapak tangan dan meninju mereka lagi. Yang Xiaotian menarik keempat pria itu kembali dan melemparkan mereka sekali lagi. Lagi dan lagi, seluruh kedai menjadi sunyi. Para ahli dari klan Peri, klan Si, dan klan Pesona menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Mereka tahu bahwa Yang Xiaotian sedang memukul He Fang, putra tetua agung klan Sungai Tiga Mata. He Fang dan kawan-kawan dihajar habis-habisan oleh pukulan demi pukulan Asura Force milik Yang Xiaotian sampai mereka berguling-guling di air seni mereka sendiri, babak belur tak terkira, bahkan memuntahkan empedu mereka. Setelah sedikitnya selusin pukulan, Yang Xiaotian akhirnya mengirim keempat pria itu terbang keluar dari bar dengan satu pukulan. Yang Xiaotian mengamati para ahli dari klan Setan Langit, klan Peri, dan klan Pesona dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian merasa itu lucu tadi?" Ia merujuk pada ras manusia yang tergeletak di tanah untuk minum. Tian Renye, murid langsung klan Setan Langit, melihat Yang Xiaotian, anggota ras manusia, berani menanyainya dan wajahnya menjadi gelap, "Nak, apa yang kau pikir kau lakukan? Bukan hakmu untuk menanyaiku." Lalu dia mencibir, "Tapi, lucu sekali melihat ras manusia tergeletak di tanah untuk minum seperti anjing." Setelah berkata demikian, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dua tetua alam kaisar yang berdiri di sampingnya bangkit berdiri, menatap Yang Xiaotian dengan pandangan mengancam, siap menyerangnya dengan pukulan dahsyat jika dia berani bergerak. Sosok Yang Xiaotian melintas dan dia muncul di depan Tian Renye. Melihat Yang Xiaotian benar-benar bergerak, kedua tetua itu tiba-tiba menamparkan Yang Xiaotian dengan telapak tangan, "Anak muda, kau benar-benar ingin mati. Ini adalah kota Setan Langit, bukan tempat bagi anggota ras manusia untuk bertindak gegabah." Namun, baru saja mereka berdua mulai bergerak, tiba-tiba sebuah tangan besar yang ditutupi rambut hitam muncul di atas kepala mereka, menghancurkannya dengan kekuatan Gunung Tai. Mereka hanya bisa merasakan kegelapan di depan mata mereka.
Suara ledakan keras bergema. Keduanya langsung terbanting ke tanah. Orang yang telah melakukan gerakan itu adalah si kera iblis. Telapak tangan si kera iblis telah membesar puluhan kali lipat, dengan mudah mencengkeram dua orang lelaki di dalamnya. Lalu, bagaikan sedang menguleni adonan, ia mengepalkan kelima jarinya, dan meremas dengan kuat. Keduanya menjerit dengan amat sangat, suara tulang mereka yang patah terdengar terus-menerus, saat si kera iblis menghancurkan semua tulang di tubuh mereka hingga menjadi debu. Melihat pemandangan ini, para ahli dari klan peri dan klan pesona di kedai semuanya mengubah ekspresi mereka. Dua tetua di samping Tian Renye bukanlah petarung alam kaisar biasa, melainkan berada di puncak lapisan ke-10 alam kaisar, namun mereka diremas seperti adonan, digenggam dan diremas kuat-kuat di tangan. Tatapan mata si kera iblis dingin dan kejam, dan dengan sekali gerakan, keduanya menjerit, tubuh mereka hancur, darah menyembur tak terkendali. Tian Renye menjadi pucat saat melihatnya. Pada saat itu, Yang Xiaotian melayangkan pukulan dan menghantam Tian Renye. Sama seperti yang telah dilakukannya sebelumnya terhadap He Fang dan keempat anak buahnya, Yang Xiaotian menarik Tian Renye kembali dan meledakkannya lagi, lalu menariknya kembali, dan meledakkannya lagi. Setelah menghajar Tian Renye hingga setengah mati, dia akhirnya mengirimnya terbang keluar dari bar. Tatapan mata Yang Xiaotian tertuju pada beberapa ahli klan elf itu, suaranya masih dingin, kalian semua menganggapnya lucu tadi, bukan? Ekspresi mereka suram dan tidak menentu. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, anak muda, tahukah kau siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Hai dari klan peri. Kau, anggota rendahan dari ras manusia. Keluarga Hai merupakan salah satu keluarga terkuat di klan peri, dengan kekuatan yang hanya kalah dari keluarga kerajaan klan peri. Mantan penguasa kota King He, Hai Ba, yang ditekan sampai mati oleh Yang Xiaotian, adalah murid keluarga Hai. Belum sempat tuan muda keluarga Hai selesai bicara, Yang Xiaotian sudah mencengkeram lehernya, lalu melancarkan pukulan demi pukulan, menyebabkan tuan muda keluarga Hai menjerit sengsara. Para ahli klan elf lainnya ingin campur tangan namun mereka terlempar oleh serangan telapak tangan dari leluhur iblis surga pemusnah. Yang Xiaotian mengusir tuan muda keluarga Hai yang sudah setengah mati keluar dari bar, lalu mengalihkan pandangannya ke klan pesona dan para ahli klan lainnya. Suaranya sedingin es, apakah ada orang lain yang menganggap ini lucu? Kali ini, tidak seorang pun berani bersuara. Baru setelah Yang Xiaotian dan Demon Ape pergi, setelah makan dan minum sampai kenyang, kedai minuman itu menjadi riuh. Siapakah pemuda ras manusia ini? Dia bahkan berani menyerang Tian Renye di kota Setan Langit, putra jenderal klan Setan Langit. Kali ini, sepertinya patriark keluarga Hai juga datang ke kota Setan Langit. Bukan hanya patriark keluarga Hai, bahkan Ratu Peri Si Yuandong telah datang ke kota Setan Langit. Dikatakan bahwa dia di sini untuk membahas masalah tentang Demon Ape Ridge dengan pemimpin klan peri, dan juga, pemimpin klan Sungai Tiga Mata telah datang, semuanya tentang munculnya ki kematian abadi di Demon Ape Ridge. Terjadilah diskusi tiada akhir di antara orang banyak. Suatu malam telah berlalu, Yang Xiaotian dan teman-temannya berjalan menuju arena Putri Iblis Langit Tian Wanxing. Saat itu hari sudah siang bolong. Arena itu dikelilingi oleh para ahli dari semua klan. Yang Xiaotian melihat Tian Wanxing di arena. Tian Wanxing tingginya lebih dari 1,70 meter, cantik dan halus, dengan kulit perunggu yang memancarkan keanggunan liar dalam kecantikannya. Yang tidak diduga oleh Yang Xiaotian adalah bahwa pangeran besar klan peri, Si Luo juga ada di sana, bersaing dengan Tian Wanxing di panggung arena. Yang Xiaotian memandang ke arah tribun yang jauh dan melihat leluhur klan peri, Si Mo. Si Mo duduk di sebelah pemimpin klan peri, Ratu Peri, Si Yuandong. Selain Si Yuandong, jenderal pemimpin klan Setan Langit dan pemimpin klan Sungai Tiga Mata semuanya hadir. Bab 359 Garis Keturunan Iblis Gila. Petik 2. Saat Yang Xiaotian sedang mengamati Tian Hongji, Si Yuandong, dan yang lainnya di panggung ketua, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari belakangnya, nak, itu kamu. Yang Xiaotian menoleh ke belakang dan terkejut saat melihat yang ternyata adalah Tian Renye, putra jenderal klan Setan Langit yang telah dibombardirnya kemarin. Selain Tian Renye, ada juga tuan muda keluarga Hai yang dibombardir olehnya kemarin, serta He Fang, putra tetua agung klan Sungai Tiga Mata. Semua orang yang dibombardirnya kemarin hadir. Namun, dilihat dari postur tubuh mereka yang membungkuk, tampak jelas bahwa perut mereka belum pulih. Melihat mereka menatapnya dengan mata yang seolah ingin melahap dagingnya, ekspresi Yang Xiaotian menjadi tenang, apakah perut semua orang sudah sembuh?
Mendengar Yang Xiaotian menyebut perut mereka begitu dia membuka mulut, entah itu Tian Renyai, Tuan Muda Klan Hai, atau He Fang, mereka semua menjadi sangat marah, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Kau mencari kematian, bocah. Berani sekali kau datang ke arena setan langit. Hari ini, aku harus mengeluarkan semua organ dalammu. Tian Renyai meraung marah. Ayahnya adalah Jenderal Klan Setan Langit, yang memimpin pasukan berkekuatan 1 juta orang. Tak disangka, sebagai putra Jenderal Klan Setan Langit, dia dibombardir oleh anggota ras manusia tadi malam. Ini adalah aib terbesar dalam hidupnya. Hancurkan anak ini. Tian Renyai berteriak, dan dengan lambaian tangannya, para pengawalnya di belakangnya semua menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Bunuh dia. Tuan Muda Klan Hai menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, dan sekelompok prajurit elit dari Klan Hai semuanya berkumpul di Yang Xiaotian. Sumber.com, diperbarui pada N-on-G-S Omicron. Sementara itu, He Fang juga berteriak pada para prajurit elit dari Klan Sungai Tiga Mata di belakangnya, hancurkan perut anak ini. Seketika, para prajurit elit dari Klan Setan Langit, Klan Hai, dan Klan Sungai Tiga Mata, yang jumlahnya mencapai ratusan, semuanya melancarkan serangan terhadap Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Akan tetapi si kera iblis bahkan tidak mau repot-repot melihat, karena tangannya yang ditutupi rambut hitam, membesar ratusan kali lipat, dan dengan lambaian biasa, gelombang hitam liar menyapu. Kemanapun ia lewat, pasukan Klan Setan Langit, Klan Hai, dan para prajurit elit Klan Sungai Tiga Mata semuanya terlempar ke udara. Teriakan memenuhi udara. Di atas panggung, Pangeran Besar Peri Siluo awalnya hendak bergerak dan merasakan kekuatan garis darah iblis gila milik Tian Wanxing, ketika tiba-tiba ia mendengar serangkaian teriakan di bawah arena. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan heran dan melihat arena di bawah, yang penuh sesak, telah berubah menjadi kekacauan. Kemudian, dia melihat sosok biru pucat yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Sosok itu berdiri di tengah kekacauan di bawah panggung, kokoh bagaikan gunung, tak tergoyahkan, seperti halnya saat menghadapi pasukan klan peri, berdiri teguh. Itu dia, Siluo, melihat sosok yang menghantui mimpinya, merasakan jantungnya bergetar dan wajahnya berubah drastis. Sejak pertempuran di suku Kurcaci, sosok ini telah menjadi obsesinya yang terbesar. Tian Wanxing melihat wajah Siluo berubah drastis dan merasa penasaran, jadi dia mengikuti pandangan Siluo ke arah kerumunan yang riuh dan matanya juga tertuju pada sosok biru pucat itu. Saat dia melihat sosok itu adalah seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun dari ras manusia, dia pun semakin bingung. Pada saat ini, kekacauan di bawah juga menarik perhatian Tian Hongji, Si Yuandong, dan orang lain di panggung ketua. Si Mo, yang duduk di samping Si Yuandong, melirik sekilas ke arah kekacauan di bawah panggung. Namun, tatapan sekilas ini juga menyebabkan raut wajahnya berubah drastis, dia juga melihat Yang Xiaotian dan Ice Flame Kilin di sampingnya. Itu mereka, seru Si Mo. Siapa? Si Yuandong, melihat perubahan ekspresi Si Mo, tidak bisa menahan perasaan khawatir. Anak teror, kata Si Mo dengan suara pelan. Apa? Anak teror. Di panggung ketua, semua leluhur dan pemimpin klan terkejut dan langsung menoleh untuk melihat Yang Xiaotian. Setelah pertempuran di suku Kurcaci, seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun dari ras manusia berhasil memadatkan ramuan suci, menggabungkan 10 hati pedang tak terkalahkan, dan dengan kekuatan kaisar bela diri tingkat kedua saja, dia dapat meninju hingga tingkat ke-10, sungguh mengerikan. Karena kejadian-kejadian ini, banyak yang mulai memanggilnya dengan sebutan anak horor. Petik 2. Perihal ramuan suci, hal itu selalu diselimuti misteri selama jutaan tahun terakhir, sehingga kedatangan anak yang mengerikan menyebabkan semua leluhur dan ketua klan di mimbar menjadi marah. Bahkan Jenderal Klan Setan Langit Tian Hongji sangat terkejut, dia tidak menyangka tantangan putrinya akan menarik perhatian anak mengerikan itu. Setelah keterkejutan itu, Si Yuandong menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh niat membunuh. Sekarang bocah ini telah datang ke kota Setan Langit, kali ini, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkannya pergi lagi. Kota Setan Langit akan menjadi tempat pemakamannya. Oh, anak yang mengerikan. Tian Wanxing, di arena, menjadi cerah ketika dia mendengar pemuda yang turun adalah anak yang mengerikan yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat. Dia suka bertarung, sangat suka, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya di Kekaisaran 100 klan yang dapat menandinginya. Kemunculan Terrifying Child baru-baru ini telah membuat darahnya mendidih.
Alasan utama dia mengeluarkan tantangannya kali ini adalah untuk melawan Terrifying Child. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba Yang Xiaotian bangkit dari tanah dan mendarat di arena. Melihat Yang Xiaotian memasuki arena, si Luo yang awalnya berdiri di sana, ketakutan hingga ke tepi panggung. Yang Xiaotian tidak memperhatikan si Luo sama sekali, menoleh ke Tian Wanxing. Dia bertanya, jika aku mengalahkanmu, aku dapat memilih harta apapun dari gudang harta karun klan setan langit, kan? Termasuk sepotong besi surgawi bawaan itu. Dia tidak bertele-tele, tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan sepotong besi surgawi bawaan itu. 10 miliar batu roh inferior, 100 pil emas ungu 3 asal tertinggi, baginya, semuanya adalah sampah. Ketika Tian Wanxing mendengar bahwa Yang Xiaotian datang ke sini untuk mendapatkan besi surgawi bawaan, dia terkekeh dengan nada liar yang memikat dalam suaranya, benar sekali, asal kau mengalahkanku, kau bisa memiliki sepotong besi surgawi bawaan itu. Mendengar ini, Jenderal Klan Setan Langit Tian Hongji mengernyit namun tidak berkata apapun, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan tajam, sangat ingin melihat apakah ramuan suci benar-benar bisa tak terkalahkan seperti yang diklaim dalam legenda. Pada saat itu, Tian Wanxing berkata kepada Yang Xiaotian, "Kudengar kau hanya berada di level kedua Martial Emperor, sementara aku berada di puncak level ke-10. Jika aku mengalahkanmu, itu bukan kemenangan yang adil, jadi aku akan bertarung dengan satu tangan saja." Mendengar ini, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, lanjutkan saja dan gunakan kekuatan penuhmu." Tian Wanxing, yang mendengar ini, tidak lagi membuang kata-kata atau basa-basi. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang aura hitam, dan matanya berubah menjadi merah darah, merah seperti api, seperti darah. Ini adalah garis keturunan setan gila, salah satu garis keturunan paling kuat dari zaman kuno. Begitu dia mengaktifkan garis darah iblis gila, hasrat membunuh yang dahsyat menyeruak liar dari tubuh Tian Wanxing. Dia pindah. Dia berubah kabur, melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Kerumunan belum bereaksi, bahkan si Luo tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Tian Wanxing bergerak. Tepat saat tinju Tian Wanxing hendak mengenai Yang Xiaotian, tubuhnya dipenuhi sisik naga, dan sayap naga yang lebih besar dari seluruh arena menyebar dari punggungnya. Kekuatan naga yang mendominasi 9 langit menyapu langit dan bumi. Yang Xiaotian juga melontarkan pukulannya. Ledakan. Tinju mereka saling beradu. Tubuh Tian Wanxing dan Yang Xiaotian bergetar, dan mereka berdua mundur beberapa langkah secara bersamaan. Tian Hongji dan para ahli klan setan langit tercengang. Tian Wanxing telah melepaskan kekuatan garis darah setan gila, dan mereka semua tahu kekuatan pukulannya. Tinju Yang Xiaotian mampu menyamai pukulannya. Perlu diingat, Tian Wanxing berada di puncak level ke-10 Kaisar Bela Diri. Bab 360 banding 11 pedang hati bertempur melawan 4 kali iblis gila. Tian Wanxing, saat melihat Yang Xiaotian menangkis pukulannya, juga sangat terkejut, karena tadi Yang Xiaotian hanya kekuatan esensi sejatinya dan belum menggunakan kekuatan ramuan surgawinya. Teknik klan panjang. Dia menatap Yang Xiaotian, yang tubuhnya ditutupi sisik naga, dengan terkejut dan ragu. Sekarang Yang Xiaotian adalah naga sejati berbentuk manusia. Teknik klan panjang macam apa ini, hingga menjadi begitu kuat? Dia baru saja melancarkan pukulan, dan kini lengannya masih mati rasa. Iblis gila ganda. Tian Wanxing berteriak dengan manis, seluruh tubuhnya diselimuti oleh arus udara hitam yang mengamuk, terbakar tanpa henti. Dan cahaya berdarah di matanya semakin kuat dan kuat. Sosoknya bersinar, lalu dia melancarkan pukulan lain. Semua yang melihatnya, dapat mengetahui bahwa entah itu kecepatan atau kekuatan, Tian Wanxing sebenarnya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Inilah teror dari garis keturunan iblis gila, yang mampu membakar kekuatan garis keturunan seseorang untuk meningkatkan kecakapan tempur penyerang. Sekarang kekuatan tempur Tian Wanxing telah berlipat ganda. Kekuatan tempurnya meningkat 2 kali lipat, sungguh menakjubkan. Menyaksikan kekuatan garis keturunan iblis gila milik Tian Wanxing terbakar dan kekuatan tempurnya berlipat ganda, tatapan semua orang tertuju pada Yang Xiaotian. Kali ini, anak teror harus menggunakan kekuatan ramuan surgawinya, kan? Tanpa kekuatan ramuan surgawi, dia pasti tidak akan mampu menahan iblis gila ganda. Di antara kerumunan, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, takut kehilangan momen yang menarik. Bahkan Tian Hongji pun mencengkeram hatinya erat-erat. Semua orang menahan napas. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian masih melancarkan pukulan.
Di bawah pengawasan semua orang, tiba-tiba, pedang Ki-9 warna meledak dari dalam Yang Xiaotian. 1, 2, 3, 4. Tak lama kemudian, 10 hati pedang 9 warna terbangun. 10 hati pedang 9 warna yang hebat. Melihat 10 hati pedang 9 warna milik Yang Xiaotian langsung terbangun, kerumunan orang pun terguncang. Bahkan Simo, yang telah melihat kekuatan 10 hati pedang 9 warna besar milik Yang Xiaotian, masih terkejut. Ten Sword Hairs, betapa mempesonanya itu. Betapa uniknya sepanjang masa. Namun saat semua orang masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba dari dalam tubuh Yang Xiaotian, meletuslah gelombang ke-11 Ki pedang 9 warna. Yang ke-11, Simo berteriak ngeri, melompat dari tempat duduknya. Apa? 11, Tian Hongji, Si Yuandong, dan yang lainnya juga melompat dari tempat duduk mereka, wajah mereka penuh dengan keheranan. Tian Renye, He Fang, Tuan Muda Klan Hai, semua orang di tempat kejadian memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. 11. Sebenarnya ada 11 hati pedang tak terkalahkan. Di dunia ini, bukankah yang paling hanya 10 pedang hati? Dalam hati banyak orang, mereka percaya bahwa yang paling banyak di dunia ini adalah 10 hati pedang. Mereka bahkan belum pernah mendengar adanya 11 pedang hati di dunia ini. 11 pedang hati tak terkalahkan telah muncul. Ini sungguh banyak leluhur tua yang begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata. Semua orang yang hadir melihat 11 Sword Heart untuk pertama kalinya. Termasuk Tian Hongji, Si Yuandong. Sebab, sudah sejuta tahun sejak 11 hati pedang muncul. Anak yang mengerikan. Ini anak yang mengerikan. Tian Wanxing juga ketakutan. Di tengah tatapan heran Tian Wanxing, tinju Yang Xiaotian meletus dengan kekuatan jantung pedang 9 warna. Ki pedang 9 warna tampak tak terbatas, mengalir tanpa henti, menghancurkan pukulan setan gila ganda milik Tian Wanxing dengan kekuatan yang luar biasa. Retakan. Tian Wanxing merasakan sakit yang hebat di lengannya, saat sebuah kekuatan dahsyat mendorongnya mundur selangkah demi selangkah, tak terhentikan bahkan saat dia dengan panik memanggil kekuatan garis darah iblis gilanya. Dia terus mundur sampai mencapai tepi arena. Kemanapun kakinya melangkah, arena itu sebenarnya retak, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang panjang. Kerumunan itu terkejut. Betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan Tian Wanxing untuk menghancurkan tanah arena dengan hentakannya. Namun, meski begitu, kekuatan mengerikan dari putra teror tetap menghempaskan Tian Wanxing ke tepi arena. Tian Wanxing, melihat Yang Xiaotian yang memiliki 11 hati pedang yang meletus, tidak ada yang lain selain keterkejutan di matanya. Monster macam apa dia, yang telah mengembangkan 11 hati pedang yang tak terkalahkan. Dia bahkan tidak bisa menanam satu pun. Meski bakat bela diri daunnya kuat, dao pedangnya kurang, karena ia terobsesi dengan dao tinju. 11 pedang hati yang tak terkalahkan. Setelah keterkejutan awalnya, semangat juang Tian Wanxing semakin membara, dan garis darah iblis gila di dalam tubuhnya terbakar hebat. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan dia melayang ke udara, kekuatan garis darah yang lebih menakjubkan melonjak dari dalam. Iblis gila 4 kali lipat. Suara Tian Wanxing bergema di langit kota iblis langit, lalu bagaikan meteor hitam yang jatuh, dia menghantam dengan keras ke arah Yang Xiaotian. Setan gila 4 kali lipat. Ini adalah kekuatan setan gila terkuat yang dapat dipanggil Tian Wanxing saat ini. Itu juga kekuatan terkuat yang bisa dilepaskannya saat ini. Saat dia melayangkan pukulan dari atas, kekuatannya begitu dahsyat hingga menimbulkan ledakan gelombang udara spasial yang menderu. Seluruh arena tidak dapat menahan kekuatannya dan mulai runtuh inci demi inci. Bahkan tanah di sekitarnya mulai retak. Para prajurit kuat di sekitar arena semuanya terkejut dan mundur. Pada saat yang sama Tian Wanxing melancarkan pukulannya, semua orang merasakan suatu kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak kasat mata ini, bila dipadukan dengan kekuatan iblis gila 4 kali lipat, membuat pukulan Tian Wanxing semakin mengerikan. Inilah arti sejati dari martial Dao. Putri Setan Langit benar-benar telah menguasai kekuatan makna sejati bela diri. Banyak orang tua berseru dengan heran. Dunia seni bela diri dibagi menjadi beberapa tahap, tingkat pemula, tingkat pencapaian kecil, tingkat pencapaian besar, tingkat kesempurnaan, dan tingkat penguasaan puncak. Sekarang, Yang Xiaotian telah mengolah banyak kekuatan surgawi tertinggi ke tingkat penguasaan puncak dan kemudian memadatkan ramuan surgawi. Namun di atas penguasaan puncak terletak makna sejati dari Dao bela diri. Jika yang dikultivasikan adalah Fist Dao, maka itu adalah Fist Intent.
Bila seseorang mengolah dao pedang, maka ia akan menjadi niat pedang. Secara umum, sangat jarang untuk memahami makna sejati martial dao di alam kaisar martial, dan sangat mengerikan di alam yang mulia martial. Namun sekarang, Putri Iblis Langit Tian Wanxing, yang hanya berada di puncak alam kaisar, telah memahami makna sejati dari ilmu bela diri, yang sungguh mengerikan. Saat keterampilan surgawi mencapai puncak makna sejati bela diri Dao, kekuatan serangannya yang dahsyat tak tertandingi oleh penguasaan puncak. Makna sejati martial Dao, iya. Yang Xiao Tian memperhatikan Tian Wanxing yang jatuh dari langit, ekspresinya tenang. Sesaat sebelum tinju Tian Wanxing mendarat pada Yang Xiao Tian, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, pancaran kuat menerangi ruang demi ruang di sekitar arena. Inti emas, seperti matahari mini, terbang keluar. Saat inti emas muncul, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Suatu kekuatan seolah-olah dari surga, dari zaman kuno, turun ke dunia. Di setiap sudut kota setan langit, semua yang kuat merasakan kekuatan ini seolah-olah datang dari surga dan masa lalu yang kuno. Di bawah perlindungan kekuatan ini, semua orang merasa sulit bernapas. Ramuan surgawi. Tian Wanxing, yang menatap ramuan surgawi yang naik, terpesona. Pada saat dia teralihkan, Yang Xiao Tian melayangkan pukulan. Melepaskan klon tak terkalahkan, beberapa Yang Xiao Tian menyerang dengan pukulan bersamaan. Kekuatan ramuan suci yang dipadukan dengan kekuatan 11 hati pedang meletus dengan dahsyat, dan energi dingin hitam yang dahsyat membumbung tinggi ke angkasa. Energi dingin hitam ini sangat gelap dan mengerikan, begitu gelapnya hingga membuat hati seseorang bergetar, tampaknya ia memiliki kekuatan untuk menyegel semua kekuatan di dunia dengan es. Ini memang kekuatan es dingin hitam milik Raja tertinggi, jiwa bela diri kura-kura hitam. Wah, pukulan Yang Xiao Tian bertabrakan dengan pukulan lawan.